Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Jangan mainan. Kalau mainan nanti dihukum berdiri di depan. Ya, sampai selesai. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo baca doa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maju lagi muslimat ini, jangan renggang banget maju, suruh maju afikoh, maju, renggang banget, jangan senderan. Situ, duduk situ. Nah, situ aja nggak apa-apa. Dah, nggak apa-apa situ. Jangan di jalan. Dah, jangan renggang, tempel, ya. Dah, baik. Kita merojaah dulu, ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya. Kita merojaah, ya, surat yang panjang dulu, An-Naba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'minati ma'an sajada linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yamuquna fiha bardan wala sharaba illa hamim
hamimah wa wassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqulul la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat pendek, coba surat pendek. Surat Al-Qari'ah sama At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil ma'ruf fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun alam ta'lamun wa ta'lamun thumma latus'alunna yawman idzin 'anil na'im. Shadaqallahu. Ya, baik, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita mulai kajiannya, ya. Kesepakatan seperti biasa, nanti yang ngobrol sendiri, yang mainan sendiri, yang tidak memperhatikan, nanti kalau saya tanya nggak memperhatikan, ya, yang nggak memperhatikan, yang ngobrol sendiri, ya,
Ini nggak boleh ngobrol sendiri ya. Yang kecil-kecil tolong ya. Jangan mainan, jangan ngobrol sendiri. Latihan mendengarkan. Paham ya? Nggak boleh ya. Baik. Baik. Kita mulai. Bismillah. Hamdan Rasulullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya. Insyaallah ya, seperti biasa nanti kita sampai 4:30. Dari 4:30 sampai jam 5 insyaallah nanti ada pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama hafal Quran, kemudian dan materi ilmu syar'i, ilmu agama, tauhid, kemudian hadis, kemudian ya fikih, bahasa Arab, kemudian doa ya. Baik, sekarang kita mulai kajian terlebih dahulu. Perhatikan. Kemarin kita telah membahas ad-darsu ats-tsamin asyar. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18 kemarin masih ingat enggak? Orang-orang kafir Quraisy mendatangi pamannya Nabi Muhammad yang bernama, pamannya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib, ya, untuk ya mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, tolong kasih tahu Muhammad, itu kan keponakan kamu. Untuk apa? Untuk berhenti dakwah, untuk menghentikan dakwah. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak mau menghentikan dakwah. Ya. Kemudian apa? Sekarang kita akan bahas ad-darsu tasi asyar. Pelajaran yang ke-19. Nih ya. Sekarang pelajaran yang ke-19. 3 November ya. Apa pelajaran yang ke-19? Ya, temanya adalah Maji'u Quraisyin li Abi Thalib marrotan tsaniyah. Kedatangan orang-orang Quraisy jahiliyah kepada Abu Thalib untuk yang kedua kali. Jadi setelah pelajaran yang ke-18 kan tadi orang-orang kafir Quraisy jahiliyah datang ke Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu kasih tahu keponakanmu Muhammad. Suruh apa? Suruh menghentikan dakwah. Sudahlah, nggak usah ya, nggak dakwah lagi, cukup. Nabi Muhammad menolak. Kemudian apa? Orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Untuk yang berapa? Jadi 2 kali mendatangi Abu Thalib dengan tujuan yang sama. Dengan tujuan yang apa? Poin yang pertama, lamma ra'at Quraisy istimrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu, masyau ila ammihi marratan tsaniyah. Tatkala orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya ya melihat Nabi terus gencar berdakwah. Nabi berdakwah, masuk rumah ke rumah, mengajarkan Islam, mengajarkan agama Allah. Nah, Abu Jahal dan teman-temannya tidak ridho. Abu Jahal tidak senang, tidak suka apabila Muhammad itu terus-menerus berdakwah. Kalau kayak gini nanti banyak orang yang meninggalkan berhala. Ya kan? Nanti kalau Nabi Muhammad dakwah terus, lama-lama apa? Tuhan berhalanya sepi, tidak ada yang menyembahnya. Patungnya sepi. Tidak ada yang menyembah. Makanya apa? Datang yang kedua kali orang-orang Quraisy menemui pamannya Abu Thalib karena memang Nabi Muhammad itu dijaga dan dilindungi oleh pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang tertua,
paman yang dan Abu Thalib itu orang yang dihormati oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Abu Jahal pun hormat kepada Abu Thalib. Abu Jahal hormat kepada Abu Thalib. Makanya apa? Karena tahu Nabi Muhammad itu di bawah perlindungan Abu Thalib pamannya, maka apa? Abu Jahal dan teman-temannya datang kepada Abu Thalib untuk yang keberapa kali? Marrotan tsaniyah, untuk yang kedua kali. Kemudian apa? Yang kedua, wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma antam na'a ibna akhi au imma anta dzana lana biman'ihi. Ini keras. Ketika awal datang orang-orang Quraisy belum memberikan ancaman. Coba Abu Thalib kasih tahu ponakanmu suruh berhentilah berdakwahlah. Cuma gitu doang. Sekarang Abu Jahal dan teman-temannya datang kepada Abu Thalib untuk kedua kali mengatakan begini. Wa qalu lahu. Ya. Abu Jahal dan teman-temannya mengatakan, "Inna la nasbiru ala syatmi abaina." Hei Abu Thalib, kami sudah tidak punya kesabaran lagi. Kenapa? Ala syatmi abaina. Atas tuduhan Nabi Muhammad, atas celaan atau celaan Nabi Muhammad kepada nenek moyang kami. Kenapa? Karena Allah menurunkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau orang-orang kafir Quraisy disuruh oleh Rasul, ayo sholat. Wah, nggak mau sholat. Saya pengennya nyembah berhala saja. Gampang. Nggak perlu ruku, nggak perlu Kalau nyembah berhala kan tinggal angguk. Sudah selesai. Repot. Disuruh ini, oh nggak mau. Nolong orang, oh nggak mau. Ya. Maka apa? Mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, saya atau kami, kata orang kafir Quraisy, kami akan duduk situ. Ya apa Pak? Nah, duduk situ. Ya, duduk. Nah, di itu nggak apa-apa. Kami akan mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh kakek nenek moyang kami. Disuruh menyembah Allah, oh nggak mau. Saya mau mengikuti nenek moyang saya. Disuruh sholat, oh nggak mau, saya mau mengikuti nenek moyang. Maka apa? Allah yang mengatakan, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal kakek nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa? Padahal Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah dengan benar dialah Allah. Kakek nenek moyangnya kan nggak tahu apa-apa. Tahu-taunya hanya bapak saya dulu nyembah ini, ya saya ikut nyembah. Kakek saya dulu nyembah ini, ya saya ikut nyembah. Seperti itu misalkan. Hanya sekedar apa? Ikut. Nah ini yang tidak boleh. Ikut-ikutan. Oh, nggak boleh ikut-ikutan. Ya, dalam beribadah kepada Allah itu tidak boleh ikut-ikutan. Sekarang ikut sholat, temennya nggak sholat, ikut nggak sholat, lu ikut-ikutan. Temennya sholat, ikut sholat. Temennya nggak sholat, nggak sholat. Temennya ngaji, ikut ngaji. Temennya nggak ngaji, ikut nggak ngaji, kayak gitu. Loh, nggak boleh. Kamu harus punya di hati itu apa?
kepercayaan, punya apa ya? Boleh dikatakan sebuah prinsip. Apa? Saya harus ngaji. Teman saya ngaji atau enggak ngaji, saya harus ngaji. Itu hebat. Paham? Teman saya hafal Quran atau enggak hafal Quran, saya harus hafal Quran. Terserah teman saya, silakan. Yang penting saya harus hafal Quran. Begitu. Teman saya sholat enggak sholat, terserah. Yang penting saya harus sholat. Jangan ikut-ikutan terbawa dengan karena teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya enggak? Kalau kamu mengikuti teman yang baik, teman yang rajin ngaji, teman yang rajin sholat, silakan. Paham? Tapi kalau kamu punya teman yang buruk, nih, kamu punya teman yang buruk, apa itu? Nggak ngaji, nggak mau sholat, ya, nakal sama orang tua, nggak nurut, nggak baca Quran, ya, maka apa? Jangan ikut-ikutan. Paham? Jangan ikut-ikut. Ikuti teman yang baik, yang rajin sholat. Dan kamu juga punya prinsip, enggak, saya harus rajin sholat, saya harus rajin ngaji, saya harus menolong kedua orang tua, saya harus membantu kedua orang tua, saya harus membahagiakan orang tua, dan seterusnya. Paham? Nah, jangan ikut-ikutan teman yang tidak baik. Maka apa? Ya, orang-orang kafir Quraisy tidak tahan. Ya, kenapa? Dengan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena dakwah Nabi Muhammad apa? Tinggalkanlah berhala kalian, sembahlah Allah yang Maha Ini yang ditakutkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Aduh, kalau Muhammad terus-terusan berdakwah, nanti Tuhan kita kesepian. Padahal Tuhannya banyak kok kesepian. Padahal Tuhannya orang-orang kafir Quraisy jahiliyah di sekitar Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu ada 350. Loh kok katanya sepi? Kalau seandainya manusia nggak nyembah, sepian nggak? Nggak ya, orang banyak kan ya. 350 tuh patung yang Maka apa? Abu Jahal mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kalau kamu tidak bisa mencegah, tidak bisa menghentikan ponakanmu Muhammad untuk berhenti berdakwah, maka saya yang akan menghentikan secara langsung. Loh, ini sudah ngancam. Sudah mengancam. Paham ya? Nah ini. Abu Thalib, kalau kamu tidak berani menyuruh keponakanmu Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, maka saya yang akan menghentikannya langsung. Wah, ini sudah mulai. Ya, perhatikan nih. Ini sudah mulai adanya kekerasan ancaman dari Abu Jahal dan teman-teman. Nah, perhatikan. Kalau awal-awal masih belum. Abu Thalib, tolonglah. Ya kalau bisa Muhammad berhenti berdakwah. Oh gitu? Ya. Gitu doang. Tapi datang yang kedua kali tidak. Abu Thalib, suruh ponakanmu menghentikan dakwah. Kalau kamu tidak bisa, saya yang akan menghentikan dakwahnya. Dengan cara saya, kata Abu Jahal, dengan cara saya, terserah. Mau dengan cara dicambuk Muhammad, mau dengan cara apa, terserah saya. Maka apa? Abu Thalib pun merasa khawatir kepada nasib keselamatan keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Maka apa? Fada'ahu ammuhu. Maka Abu Thalib memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wahai keponakanku, wahai Muhammad, sini, dipanggil oleh pamannya. Abu Thalib itu paman yang sangat mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Tapi sayangnya Abu Thalib mati dalam keadaan ingkar kafir kepada Allah. Padahal sayangnya luar biasa. Ya. Maka Abu Thalib memanggil keponakannya, "Hei Muhammad, sini." Kemudian apa? Wa talaba minhu an yamtani'a. Maka Abu Thalib meminta, "Hei ponakanku, tadi Abu Jahal datang yang kedua kali ke sini." Nih, Abu Thalib cerita kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, keponakanku, tadi Abu Jahal datang ke sini bertemu dengan saya." Apalagi yang ditanya, apa yang diminta? Permintaannya satu, sama seperti yang kemarin. Apa? Menghentikan dakwahmu. Menyuruh saya untuk kamu menghentikan dakwah. Maka apa? Karena Abu Thalib begitu sayang kepada keponakannya, itu Nabi Muhammad, dan begitu khawatir, takut Nabi Muhammad itu apa? Dianiaya, dihina, dicaci maki, dilempari batu, ya, bahkan khawatir mungkin akan nyawanya direnggut oleh Abu Jahal. Maka apa? Abu Thalib mengatakan demikian, "Hei Muhammad, cobalah, ya kalau bisa kamu ya menghentikan dakwah lah. Ya sehari 2 hari lah. Supaya apa? Abu Jahal ya tidak marah-marah terus, gitu ya. Supaya Abu Jahal ya sedikit kemarahannya sedikit mereda. Ya. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW menolak. Nabi Muhammad apa? Fa'abar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad menolak. "Wahai pamanku, mohon maaf sekali. Dakwah Islam, saya diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan agama Allah, agar manusia kembali menyembah kepada Tuhan yang kembali menyembah kepada Tuhan yang Tuhan yang sah. Maka saya tidak mungkin menghentikan dakwah ini." Ya. Maka apa? Saya, kata Nabi Muhammad, saya tidak akan mungkin berhenti berdakwah. Tidak mungkin. Saya harus terus berdakwah. Katanya gitu. Saya harus terus berdakwah. Ya. Maka apa? Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Tolong perhatikan nih. Tolong perhatikan nih jawaban Nabi Muhammad kepada Abu Thalib yang membuat Abu Thalib itu tercengang, terheran-heran. Ya. Maka apa? Waqala, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku." Loh, bersumpah coba. "Demi Allah wahai pamanku Abu Thalib." Apa katanya? "Law wada'u syamsa fi yamini." Kalau seandainya mereka orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya meletakkan di tangan kananku matahari sebagai hadiah untuk aku menghentikan dakwah. Sebagai apa? Matahari, misalkan. Itu kan hadiah yang sangat hebat gitu kan. Ini perumpama. Ya kalau misalkan ya nggak ada yang mau menghadirkan matahari, ya kan? Nggak ada. Ini sebagai perumpamaan, permisalan. Kalau seandainya orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya ingin memberikanku matahari agar aku berhenti berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, wal qamara ala yasari fi yasari. Kalau seandainya mereka juga meletakkan bulan di tangan kiriku. Loh, bulan diberikan hadiah
agar aku berhenti berdakwah, maka apa? Ala an ad'a hadzal amr, agar aku meninggalkan dakwah atau berhenti berdakwah, ma fa'altu. Wahai pamanku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Wah, nih ya. Wahai pamanku, demi Allah, kalau seandainya orang kafir Quraisy memberikan di tangan kananku matahari dan di tangan kiriku bulan, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah dan aku tidak akan melakukannya. Tidak mau meninggalkan tetap ingin apa? Mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, ya. Hatta yudhhirahullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan Islam, memenangkan Islam dan menjayakan Islam di bumi Allah. Kecuali kalau memang Allah sudah ya memberikan kemenangan untuk Islam, seluruh dunia ini Islam semua, maka nggak apa-apa. Ya karena memang sudah Islam semua, nggak perlu dakwah, gitu ya. Karena mereka sudah menyembah kepada Allah semuanya, ya. Atau lebih baik saya mati dalam berdakwah daripada saya meninggalkan berdakwah. Coba bayangkan, ini Nabi Muhammad nih, keberanian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad itu pemberani. Maka apa? Kita harus mencontoh, meniru keberanian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu berani, ya, tidak gentar, tidak gemetar, tidak takut dengan apapun yang akan dialaminya karena mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Abu Jahal mau melempar batu saya, silakan. Abu Jahal mau ya melempar saya dengan kotoran unta atau dengan darah, silakan. Bahkan Abu Jahal dan teman-temannya ingin mengambil nyawa saya, silakan. Kata Nabi Muhammad, yang penting saya harus tetap berdakwah, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Coba bayangkan, ini tugas berat ini, ya, tugas berat. Sampai apa? Nabi pun keselamatannya terancam, ya, keselamatannya terancam, ya. Kemudian apa? Maka beliau mengatakan demikian, au'uhlaka. Kalau begitu, saya lebih baik mati di medan dakwah, atau saya lebih baik mati ketika saya mendakwahkan, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, ya. Nah, tolong perhatikan, jangan mainan sendiri. Ayo, ya. Kemudian apa? Abu Lahab, Abu Thalib, paman yang dicintainya, menjawab. Kagum, kaget dengan jawaban keponakannya Nabi Muhammad. Kemudian apa? Faqala lahu ammuhu. Maka apa? Pamannya Abu Thalib menjawab Nabi Muhammad, mengatakan, idhab ya Muhammad, pergilah Muhammad, silakan pergi Muhammad, ya. Qul ma ahbabta, katakanlah, ucapkanlah apa-apa yang kamu senangi. Kalau kamu ingin terus berdakwah, silakan berdakwah. Kata Abu Thalib, sudah tahu jawaban Nabi Muhammad,
hei pamanku, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah menghentikan dan saya akan terus mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha yang Maha Tung. Maka ketika Abu Thalib mendengarkan jawaban Nabi Muhammad, Abu Thalib pun ikut semangat, terbakar kesemangatannya dengan mengatakan, "Izhab, wahai Muhammad, silakan pergi. Silakan berdakwah. Qul ma ahbabta. Silakan katakan apa yang kamu cintai. Silakan ucapkan apa yang kamu senangi. Silakan tetap berdakwah." Kemudian apa? Abu Thalib mengatakan, "Fa wallahi." Nih, perhatikan nih. Fa wallahi, demi Allah. Ya, demi Allah, la uslimuka abadan. Wah, ini jaminan keamanan dari Abu Thalib. Wallahi, demi Allah, Muhammad, la uslimuka abadan. Saya tidak akan pernah memberikanmu kepada Abu Jahal. Artinya apa? Keselamatanmu saya tanggung. Keselamatanmu adalah taruhan nyawaku. Oh, ini Abu Thalib. Kalau kamu dianiaya, saya orang yang terdepan akan membelamu. Abu Thalib. Kalau ada orang yang menghinamu, saya orang yang terdepan yang membelamu. Bahkan kalau ada orang yang ingin mengambil nyawamu, membunuhmu, saya adalah orang yang paling pertama kali memeranginya. Ini Abu Thalib. Luar biasa. Tapi sayangnya, perhatikan para santri, sayangnya Abu Thalib yang begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, keponakannya, Abu Thalib yang begitu semangat dan sungguh-sungguh dalam membela dakwah Nabi, tapi ternyata Abu Thalib ketika akhir ayatnya mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Abu Thalib mati dalam keadaan bukan seorang padahal Abu Thalib begitu semangat, begitu sungguh-sungguh, begitu gigihnya dalam membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan membela agama Allah. Tapi ternyata Allah yang berkehendak, Allah yang maha kuasa, yahdi may yasha, yudillu bihi may yasha, wa yahdi bihi may yasha. Dialah Allah yang menyesatkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan dialah Allah yang menghendaki siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Maka ketika ya Abu Thalib nanti meninggal, itu ya, nanti ada kisahnya bagaimana peristiwa Abu Thalib ketika meninggal dunia, ya, sampai akhirnya pamannya yang tercinta Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah, yaitu ya bukan mati dalam keadaan Islam, ya. Ini coba yang pertama, coba saya tanya, coba ada yang paham nggak, mendengarkan nggak, ya. Orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Ini yang kita pelajari. Yang keberapa kali tadi? Yang kedua kali. Dengan tujuan apa? Menghentikan dakwah Nabi Muhammad sebagaimana kedatangan yang pertama kali. Tapi kedatangan yang kedua kali ini lebih parah. Kenapa? Adanya ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib mengatakan, ya,
Hei ponakanku, baru saja orang Quraisy datang ke sini. Menyuruh saya untuk kamu menghentikan dakwah. Apa jawabannya tadi? Apa jawabannya? Kalau demi Allah wahai paman. Apa? Demi Allah wahai paman. Kalau sekiranya matahari apa? Diletakkan di kanan tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan, niscaya aku tidak akan pernah berhenti berdakwah. Loh, ini tolong diingat-ingat. Apa jawabannya? Demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah menghentikan dakwah. Kemudian apa jawaban Abu Thalib? Silakan tetap berdakwah dan saya akan tetap membelamu dan menjamin memberikan keselamatan. Dijamin keselamatan. Silakan kamu tetap berdakwah dan keselamatanmu akan terjamin. Ya, ini. Ya. Alhamdulillah. Ini pelajaran yang ke-19.